Lucunya kalau kita datang ke bengkel resmi bawa Innova Reborn atau Fortuner VRZ mau ganti oli matic langsung ditolak mentah-mentah sama mereka. Kok cuma ganti filter aja harus turun mesin transmisi? Kok Raize dan Rocky di CVT jeduk, alat scan-nya canggih. Ya masih ada yang lebih canggih lagi om. Tips untuk perawatan matic ya paling Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi. Hari ini kita akan bahas tentang obsesi lagi ya. Obsesi udah sampai yang ke-13, jadi obsesi itu obrolan seputar transmisi. Langsung aja, yang pertama, ada pertanyaan dari @bangus78910. Lucunya kalau kita datang ke bengkel resmi bawa Innova Reborn atau Fortuner VRZ mau ganti oli matic langsung ditolak mentah-mentah sama mereka. Dibilang matic di Innova generasi Reborn dan Fortuner generasi VRZ nggak bisa kalau cuma ganti oli maticnya aja. Kalau mau ganti oli matic harus di flushing yang mana butuh sampai 8 liter alias 2 galon. Dan kondisi mobil saat odometer sudah menyentuh angka 80.000 km. Kalau belum menyentuh pasti mereka tolak dengan alasan belum perlu diganti. Membingungkan bukan? Kalau menurut kita 80.000 tuh kelamaan dan untuk VRZ Reborn hati-hati, udah banyak kasus setelah di flushing mobilnya jadi jeduk. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misalnya 20.000 udah ganti oli matic, 40.000 ganti filter matic. Tapi kalau mau dipakai rekomend dari bengkel resmi ATPM ya nggak apa-apa, silakan juga. Cuma kalau kita sih udah banyak terima kasus untuk Reborn VRZ itu transmisinya agak sedikit rewel ya, kalau di flushing itu gampang jadi jeduk. Kode gearboxnya AC60F. Itu buatan Aisin. Oke, kalau saran sih lebih baik jangan di flushing ya. Pertanyaan selanjutnya, @ivan_narendra9191. Mau tanya mobil saya matic AT, posisi matic saya ini normal, cuma kalau masuk D atau posisi yang lain, kenapa saat jalan berasanya jalannya cuma gigi satu aja nggak berpindah? Kira-kira kenapa ya? Mobil matic AT, posisi matic normal, cuma kalau masuk D atau posisi yang lain, berasa cuma jalan gigi satu. Berarti itu di maticnya ada masalah ini. Dia nggak mau pindah ke gigi 2, bisa jadi karena body valve-nya macet untuk pindah ke gigi selanjutnya bisa. Bisa jadi ada seal yang sobek, jadi nggak ada pressure untuk ke clutch nomor 2, masuk ke gigi 2. Bisa dicek dulu aja mungkin. Selanjutnya, @changyungkang7037. Untuk Honda Civic FD, kalau mau ganti filter maticnya, kata orang bengkel harus turun transmisinya atau overhaul gitu ya. Apa benar itu? Kok cuma ganti filter aja harus turun mesin transmisi? Oke, jadi memang untuk generasi Honda ya, sebelum transmisinya CVT Mobilio deh, generasi Mobilio, BRV. Nah, generasi yang sebelum itu maticnya semua filternya ada di dalam transmisi, jadi filternya itu ditanam di dalam transmisi. Mau yang CVT dari Jazz GD3, City GD8, Jazz GE, Honda Freed, Civic FD, Civic ES, Civic Vario, pokoknya semua matic Honda yang sebelum CVT, generasi Mobilio sampai sekarang, itu semua filter maticnya ada di dalam transmisi, jadi nggak bisa diganti. Kecuali kita turun transmisi, bongkar, baru sekalian ganti. Ada beberapa yang Honda yang ada filter kecilnya di luar, nah itu mungkin itu aja yang bisa diganti. Tapi kalau filter utamanya ada di dalam, itu nggak bisa ganti. Kalau ganti ya mesti turun transmisi, dibelek, jatuhnya overhaul untuk ganti filter aja. Makanya Honda generasi yang sekarang udah mulai CVT semua tuh. Pokoknya dari Mobilio deh, tahunnya Mobilio, BRV, HRV. Nah itu semua filter maticnya enak tuh. Ada oil pan-nya bisa ganti. Tapi kalau Honda yang sebelum-sebelumnya nggak ada oil pan. Oke, lanjut. Trian OG Hen 1034. Coba bahas cara merawat transmisi AGS dong, perawatannya ya. Oke, AGS ini dipakai di Suzuki. Jadi auto gear shift itu sebenarnya transmisi manual yang cuma dimatickan. Perawatannya yang pertama paling oli transmisinya, tapi nggak sesering oli matic karena dia basicnya manual. Ganti oli. Setelah itu AGS-nya itu kan dia seperti ada TCM tuh, ada modulnya. Modulnya itu kan biasanya di atas gearbox tuh.
Nah itu paling dijaga kebersihannya daerah situ, jangan sampai ada tikus, ya kan, ada banyak kotoran atau sering kena air, diguyur ya kan, sama ya kalau bisa ada genangan air jangan dilewatin deh. Soalnya kalau udah kena sama TCM-nya itu, modulnya itu, mahalnya di situ karena sisanya kan sebenarnya dia transmisinya manual. Dijaga juga mungkin akinya ya. Akinya jangan sampai drop banget, jangan sampai kosong, habis, lama nggak dihidupin. Karena banyak kasus di Ford Fiesta, kasusnya itu TCM-nya sering kena gara-gara akinya drop. Paling perawatannya itu sih yang bisa kita sampaikan. Oke, next selanjutnya, Hong Hansen 949. Kok Raize dan Rocky di CVT jeduk dari posisi D ke N. Oke, jadi sekilas aja di CVT itu dari Toyota itu direct shift CVT. Kalau versinya Daihatsu itu dual mode CVT. Prinsipnya transmisinya ada belt dan pulley dan juga ada shaft yang terhubung ke planetary gear. Jadi gear tertentu dia pakai matic biasa. Setelah itu lanjut ke CVT. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk di CVT-nya Toyota dan di CVT-nya Daihatsu. Kalau ini kenapa dia jeduk dari D ke N? Kemungkinan ada transisi dari CVT ke matic konvensionalnya. Mungkin penyebabnya dari situ, salah satunya ya. Oke, nanti kita buat video yang untuk bahas ini. Oke, selanjutnya @dukding946 bahas soal cooler CVT dong. Seberapa penting CVT cooler buat mobil? Oke, jadi fungsi dari cooler di CVT itu dia mendinginkan oil CVT. Nah, jadi memang pasti ada tujuan plusnya, tapi ada juga kasus yang gara-gara cooler itu jebol, oli maticnya, oli CVT-nya itu kecampur sama air radiator. Jadi kalau seberapa penting ya sebenarnya penting, cuman hati-hati kalau sampai dia jebol ya itu kecampur sama radiator. Jadi kita udah dapet konsumen beberapa nih, contohnya mobil Nissan ya, Nissan Juke sama sekarang ada Nissan Livina yang sudah CVT L11. Dua-duanya kasusnya sama, coolernya jebol, oli maticnya nyebrang masuk ke air radiator, kecampur semua. Jadi warnanya susu. Dia ada pipa yang lama-lama bisa jadi pipanya jadi ini kekikis atau misalnya bahannya kurang bagus. Jadi dia nyebrang air radiator yang harusnya fungsinya mendinginkan si oli, akhirnya dia jebol nyebrang. Jadi air sama oli kecampur. Selanjutnya @tresno. Ko Freddy salam kenal kok. Salam kenal juga Om. Mitsubishi Exos merahnya cakep ya. Ini kayaknya pernah datang ke sini nih. Pernah ya? Gimana kemarin pasien Kia yang bermasalah di transmisi matic-nya? Udah selesai masalahnya Kia-nya. Kia Picanto kali ya. Alat scan-nya canggih. Ya masih ada yang lebih canggih lagi Om. Harganya mahal banget. Setelah itu kasih tips selain kalau ada masalah silakan datang ke Domo. Tips untuk perawatan matic ya paling rutin ganti oli matic per 20.000, filter 40.000. Bisa juga coba treatment kita pembersihan body valve itu namanya Matic Jet Clean. Setelah itu paling kalau misalnya untuk mobil yang transmisinya CVT jangan terlalu sering bawa ke daerah yang pegunungan atau dibejek-bejek karena rentan beltnya bermasalah, ada yang kasusnya sampai beltnya putus, itu karena sering dipakai untuk rute yang bukan sewajarnya gitu, karena CVT itu didesain untuk perkotaan sebenarnya. Kalau untuk matic konvensional lebih kuat dibanding CVT, makanya banyak mobil diesel pakainya AT. Jadi bisa nampung torsi lebih tinggi, ya perawatannya ya tetap itu, oli, filter, sama pembersihan body valve. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, @Fengki Faradila 9579. Dari sekian banyak video obsesi, kenapa nggak pernah bahas masalah transmisi manual? Kasih tahu kok. Apa manual nggak pernah ada masalah? Bukan nggak ada masalah manual tetap ada masalah, tapi masalahnya nggak sekompleks mobil transmisi matic. Transmisi matic masalahnya banyak, yang bisa diangkat itu banyak. Kalau manual itu prinsip kerjanya ya susunan gear, ada sinkromes, itu yang di dalam transmisi. Sedangkan yang di luarnya hanya kopling, matahari, sama bearing. Komponennya cuma itu. Kendalanya pun ya nggak sebanyak matic. Manual ya ganti kopling habis ganti udah langsung oke. Kecuali misalnya gigi 5-nya nggak mau masuk, begitu masuk mental lagi ya. Paling itu masalahnya di sinkromesnya. Udah paling cuma itu, masalahnya nggak sekompleks dengan mobil matic ya, transmisi matic. Makanya kita, dan juga kita spesialisnya di matic, makanya lebih
seneng bahas Matic karena Matic masalahnya bisa banyak banget, komponen-komponennya juga banyak. Oke, itu aja untuk obsesi yang ke-13. Jangan lupa teman-teman untuk follow, like, comment, subscribe di akunnya Domo Transmisi, channel YouTube-nya, dan juga follow IG-nya Domo Transmisi juga. Thank you guys. Domo Transmisi, running smooth.